Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, khususnya di masa Advent sekarang ini. Mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai 68. Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai 68, firman Tuhan berkata demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Saudara-saudara, Zakaria dan Elisabet adalah dua orang Israel yang sangat saleh hidupnya. Mereka benar-benar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Zakaria adalah seorang imam yang setiap tahunnya pasti akan mempersembahkan korban kepada Allah, mewakili dirinya, dosa dirinya dan dosa umat Israel. Tapi ada satu hal yang menjadi suatu kesedihan, menjadi suatu aib di dalam keluarganya, yaitu apa? Elisabet mandul. Elisabet tidak punya anak. Dan di sini kita melihat suatu ucapan pujian yang diucapkan oleh Zakaria setelah apa? Setelah Elisabet itu akhirnya melahirkan anak di usia tuanya. Suatu hal yang terlihat mustahil, suatu hal yang mungkin buat dirinya ini tidak akan mungkin terjadilah. Suatu hal yang bagi orang Israel kebanyakan itu adalah sebuah aib ketika seorang perempuan sudah menikah dan tidak punya anak. Bahkan ketika Elisabet akhirnya hamil, dia sadar bahwa dia hamil. Yang terjadi adalah dia berkata, "Tuhan telah menghilangkan aib ini dari diriku." Karena memang suatu hal yang sangat tidak mengenakan sekali secara sosial pada waktu itu ketika seorang perempuan sudah menikah tapi tidak melahirkan, tidak hamil dan melahirkan dan punya anak. Tapi di sini kita melihat suatu hal yang sangat berbeda sekali dari Zakaria. Ketika akhirnya dia melihat perbuatan Tuhan yang besar, dia memuji nama Tuhan. Dan tentunya pujian nama Tuhan ini ada juga di dalam keluarganya. Mungkin sebelumnya dia merasa, dia ada bertanya-tanya, Kenapa kok aku sudah setia melayani Tuhan, tapi kok rasanya Tuhan tidak berkenan sama aku ya? Kenapa kok Elisabet istriku ini tuh mandul dan tidak punya anak? Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan menunjukkan suatu hal yang besar yang dikerjakan di dalam kehidupannya. Kata-kata yang mungkin kenapa yang sering diucapkan di dalam keluarganya bersama dengan istrinya, itu sekarang menjadi sebuah pujian. Bagaimana Zakaria ngomong, lihat ini, Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya pada saat ini di masa Advent ketika kita menantikan kelahiran Yesus nanti di perayaan Natal kita, puncaknya pada tanggal 25 Desember nanti. Pertanyaannya adalah mana yang menjadi kata-kata di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Kata-kata pujian yang memuji kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Atau mungkin yang sering kita katakan adalah kekecewaan. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Mana kata-kata yang sering kita ucapkan? Dan biarlah ketika kita sekali lagi diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar melalui kelahiran Yesus, kita bersama-sama bisa terus melihat kebaikan Tuhan dan kata-kata yang kita ucapkan itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup setiap dari kami. Khususnya kebaikan-Mu yang begitu besar, yang paling besar, yaitu kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Karena Engkau peduli dengan kami, karena Engkau mengasihi kami. Maka dari itu Engkau mau memberikan yang terbaik bagi setiap dari kami. Dan kiranya ketika kami sudah mendapatkan yang terbaik itu, kami juga mau terus hidup melalui kata-kata kami, ucapan kami. Itu menjadi ucapan yang terus memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu saja. Khususnya dimulai dari dalam keluarga kami sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.